Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tafsir, kenalin, aku Vita Latifa Aryani dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, hai. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa hal menarik nih. Nah, pernah nggak sih teman-teman kepikiran? Gimana ceritanya Al-Quran bisa sampai ke tangan kita dalam bentuk yang rapi dan mudah dibaca kayak sekarang? Apa tanda titik, harokat, dan berbagai khot sudah ada sejak awal? Selain itu, gimana sih proses standarisasi mushaf di Indonesia? So, di video kali ini kita akan membahas 4 hal menarik. Pertama, sejarah titik dan harokat. Kedua, kaidah-kaidah Rasm Utsmani dan contohnya. Ketiga, macam-macam khot. Dan yang terakhir, sejarah standarisasi penulisan mushaf di Indonesia. Without any further ado, let's check it out. Sejarah titik dan harokat. Pemberian titik dan harokat dalam Al-Quran merupakan salah satu inovasi penting dalam sejarah Islam. Pada masa awal Islam, mushaf Al-Quran ditulis tanpa tanda titik dan harokat. Mushaf Utsmani pun ditulis tanpa tanda titik dan harokat. Hal ini ditujukan untuk mengakomodir berbagai bacaan qiraat Al-Quran yang ada. Segala perbedaan yang ada tersebut tercakup pada mushaf Utsmani. Ide awal untuk memberikan tanda titik pada huruf dimulai pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Aswad ad-Du'ali, seorang ulama besar yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu nahwu atau tata bahasa Arab, diberi tugas untuk memberikan tanda baca pada mushaf. Namun, berbeda dengan tanda baca saat ini, tanda baca yang digunakan pada saat itu hanya dengan titik pada huruf. Jadi, Abu Aswad ad-Du'ali menambahkan tanda berupa titik merah untuk menunjukkan harokat. 1 titik di atas huruf untuk fathah, 1 titik di bawah huruf untuk kasroh, dan titik di sebelah kanan huruf untuk dhammah. Penggunaan titik untuk menunjukkan harokat ini dikenal dengan istilah naqtul i'rab. Selanjutnya, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, sistem penulisan sebelumnya disempurnakan kembali oleh Al-Hajjaj bin Yusuf atas arahan Khalifah. Sistem ini kemudian disempurnakan lagi oleh ulama seperti Yahya bin Ya'mar dan Nasr bin Asim. Titik merah yang sebelumnya digunakan untuk harokat digantikan dengan bentuk harokat seperti sekarang: fathah, kasroh, dhammah, dan sukun. Sementara itu, titik hitam mulai digunakan untuk membedakan huruf-huruf yang memiliki bentuk serupa. Titik yang digunakan untuk membedakan huruf-huruf yang memiliki bentuk serupa dikenal dengan istilah naqtul i'jam. Selanjutnya, kaidah-kaidah Rasm Utsmani dan contohnya. Sebelum kita membahas tentang kaidah-kaidah Rasm Utsmani, ada baiknya kita tahu dulu Rasm Utsmani itu apa sih? Jadi, Rasm Utsmani adalah metode penulisan mushaf Al-Quran yang mengikuti tata cara penulisan seperti yang dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sistem ini digunakan untuk menjaga keaslian teks Al-Quran sebagaimana yang diterima oleh Rasulullah SAW dan disampaikan kepada para sahabat. Nama Rasm Utsmani berasal dari Khalifah Utsman bin Affan yang memprakarsai pengumpulan dan penyeragaman mushaf Al-Quran dalam bentuk baku yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Berbeda dengan Rasm Imla'i yang biasa digunakan untuk penulisan bahasa Arab sehari-hari, Rasm Utsmani memiliki beberapa kaidah penulisan tersendiri loh. Nah, beberapa kaidah dalam Rasm Utsmani diantaranya al-hadzf, az-ziyadah, al-badal, kaidah tentang hamzah, fasl, dan wasl. Apa sih arti dari istilah-istilah tadi? Yang pertama, al-hadzf atau penghilangan huruf. Contohnya, pada kata bismi,
huruf alif dihilangkan atau digugurkan, sehingga penulisannya langsung ba, sin, dan mim, tanpa menggunakan huruf alif. Yang kedua, aziyadah atau penambahan huruf. Contohnya, penambahan huruf wawu pada kata ulu. Walaupun u dibaca dengan pendek atau tidak panjang, tidak mat, tapi tetap harus menulis huruf wawu. Yang ketiga, ada al-badal atau penggantian huruf. Contohnya, penulisan kata as-salatu. Penulisannya tidak menggunakan huruf alif, melainkan menggunakan huruf wawu. Jadi, huruf alif digantikan dengan huruf wawu untuk menunjukkan mat atau panjang. Kemudian, ada kaidah hamzah. Kaidah hamzah berkaitan dengan huruf hamzah itu sendiri. Bagaimana dalam penulisan hamzah terkadang menggunakan huruf alif, menggunakan huruf wawu, dan menggunakan huruf ya, tergantung pada harokat dari huruf hamzah itu. Contohnya ada pada kata sa'ala yang menggunakan alif, ulaika menggunakan ya, dan yadro'ukum menggunakan wawu. Dan kaidah terakhir ada faslu dan waslu, atau pemisahan dan penyambungan kata. Jadi, pada kaidah ini ada beberapa kata yang terkadang dalam qasam imla'i disambungkan, namun dalam qasam utsmani dipisah. Contohnya, pada kata fima, pada qasam imla'i biasanya dipisah, namun dalam qasam utsmani disambung menjadi fima. Sedangkan pada kata kaifama yang umumnya disambung pada qasam imla'i dipisahkan pada qasam utsmani. Pembahasan ketiga ada macam-macam khot. Khot terdiri dari beberapa macam, di antaranya khot kufi, khot nasri, khot thuluthi, khot diwani, khot rik'ah, dan khot farisi. Setiap khot-khot tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Khot kufi digunakan pada masa awal Islam dan memiliki bentuk geometris serta tegas. Khot nasri sederhana dan mudah dibaca, sering digunakan dalam mushaf modern. Khot thuluth berkarakteristik melengkung dan dekoratif, sering digunakan untuk hiasan. Khot diwani punya gaya artistik yang sering digunakan dalam dokumen resmi. Selanjutnya, ada khot rik'ah yang cepat dan praktis dalam penulisannya dan sering digunakan dalam tulisan Arab sehari-hari. Dan terakhir ada khot farisi. Penulisannya halus dan elegan. Khot ini berasal dari Persia. Nah, setelah tadi kita bahas terkait beberapa macam khot, selanjutnya kita akan membahas terkait tema terakhir, yaitu sejarah standarisasi penulisan mushaf di Indonesia. Upaya standarisasi mushaf Al-Quran di Indonesia bermula dari kebutuhan untuk menyelaraskan penulisan mushaf yang beragam. Pada masa sebelum kemerdekaan hingga tahun-tahun awal berdirinya Indonesia, mushaf Al-Quran yang beredar ditulis dengan berbagai varian rasam, tanda baca, dan kiroat. Variasi ini menimbulkan potensi perbedaan dalam pembacaan dan pemahaman teks Al-Quran dan beresiko untuk menyebabkan kesalahan dalam pembacaan Al-Quran, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki tingkat literasi beragam. Salah satu tonggak sejarah standarisasi penulisan mushaf di Indonesia adalah pembentukan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran atau LPMQ pada tahun 1957 di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi penerbitan mushaf-mushaf agar sesuai dengan standar internasional dan kaidah Qasam Utsmani. Pada tahun 1984, pemerintah Indonesia mengeluarkan Mushaf Al-Quran Standar Indonesia yang pertama. Mushaf ini dirancang dengan mengikuti kaidah Qasam Utsmani serta tanda baca yang memudahkan pembaca. Begitulah kemudian, Indonesia memiliki Mushaf Al-Quran Standar yang menjadi patokan dalam penulisan dan penerbitan Al-Quran. Mushaf Al-Quran Standar Indonesia tersebut berdasarkan pada riwayat Hafiz dari Imam Asim.
Beberapa hal yang menjadi ciri khas mushaf ini bisa dilihat pada tanda baca, kelengkapan tajwid, serta perangkat tanda baca lainnya, yaitu tanda sifir, ishmam, imalah, tashil, dan lain-lain. Finally, selesai. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Referensi dari pembahasan kali ini ada di akhir video ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.